Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, sidang Jumat rahimakumullah. Setiap khatib senantiasa berwasiat agar kita semua selalu berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Jawabannya karena iman dan takwa itu bisa naik dan bisa turun setiap saat. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa berkurang dan bisa bertambah. Bisa naik dan bisa turun sesuai dengan naik turunnya ilmu dan amaliyah kita. Karena iman dan takwa itu adalah sesuatu yang abstrak. Yang konkret adalah ilmu dan amaliyah kita sehari-hari. Iman dan takwa juga bisa naik dan turun sesuai dengan fitnah, sesuai dengan ujian yang kita hadapi setiap saat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di zaman peradaban internet dan smartphone saat ini, ujian yang kita hadapi adalah ujian yang sangat dahsyat. Lebih dahsyat dibandingkan dengan ujian yang dihadapi oleh generasi sebelum kita, sebelum munculnya internet dan smartphone. Begitu dahsyatnya sehingga hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa selamat dari ujian yang dahsyat ini. Beberapa dekade belakangan kita masih sulit melihat konten-konten maksiat karena perangkatnya masih sulit diperoleh. Namun sekarang perangkat itu sudah semikian menyebar ke setiap pelosok dengan harga yang semakin terjangkau. Kita hidup di zaman yang sekali klik saja akan muncul segala sesuatu di dalam smartphone kita. Lewat fasilitas smartphone ini terjadi perzinahan, perselingkuhan, muncul berbagai macam
perpecahan, adu domba, ghibah, dan namimah yang bahkan bisa merusak rumah tangga, merusak tatanan masyarakat, dan bisa menghancurkan iman kita semua. Hadirin rahimakumullah, yang lebih dahsyat adalah ketika seseorang berada dalam kesendiriannya, maka ketika itulah datang ujian yang dahsyat ini. Hanya orang-orang yang takut dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan lepas, akan lulus dari ujian yang dahsyat ini. Ketika kita sedang sendirian, ketika itulah iman kita diuji. Kadang tanpa sengaja kita dapati pemandangan yang tidak pantas, bahkan haram, muncul seketika secara tiba-tiba di smartphone kita. Berbagai macam iklan pornografi muncul tanpa diundang. Lalu bagaimana kita semua menyikapinya? Hadirin rahimakumullah, para ulama sepakat bahwa tidak ada yang lebih kuat yang dapat mengontrol gerak-gerik seseorang, yang dapat membuat seseorang senantiasa lurus, kecuali perasaan muraqabah, yaitu perasaan bahwa kita benar-benar selalu dipantau, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun dan dalam keadaan apapun kita berada. Dan inilah hakikatnya ihsan. Agama terdiri dari 3 komponen. 1 iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seandainya pun kamu tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah pasti melihatmu. Itulah ihsan. Hadirin rahimakumullah, perasaan inilah yang efeknya akan senantiasa membuat orang takut untuk melakukan segala macam maksiat. Muraqabah ini bagaikan benteng yang akan menjadi dinding penghalang bagi setiap orang dari segala macam bentuk perbuatan maksiat. Sekiranya benteng ini hancur, berarti dia telah merobek-robek muraqabahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia merasa bebas untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan. Ini yang terjadi kalau ihsan sudah hilang dalam diri kita. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Sauban yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi SAW bersabda yang artinya, sungguh saya telah mengetahui bahwa ada suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung, tapi Allah kemudian menjadikannya debu yang berterbangan. Artinya amalnya itu hilang begitu saja. Lalu Sauban, sahabat Nabi tadi, bertanya, wahai Rasulullah, sebutkanlah ciri-ciri mereka
dan jelaskan perihal mereka agar kami tidak menjadi seperti mereka. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya mereka adalah saudara kalian dari golongan kalian. Mereka sholat malam sebagaimana kalian, tetapi mereka adalah kaum yang jika bersendirian mereka menerjang hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, dosa yang diperbuat seseorang dalam kesendiriannya merupakan sebab di mana Allah akan mencabut iman dari hatinya. Tetapi sebaliknya, Imam Ibnul Qayyim juga mengatakan bahwa ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, maka dia akan menjadi istiqomah, akan menjadi amalan sepanjang hidupnya. Karena itu masyarakat muslimin rahimakumullah, berhati-hatilah dengan amalan atau kebiasaan yang dilakukan ketika kita bersendirian. Karena baik amalan yang baik maupun amalan yang buruk, maka amalan itu akan menjadi kebiasaannya sepanjang hayat. Hadirin, marilah kita bermuhasabah. Jika masih ada kebiasaan dan amal salah kita, maka marilah sejak saat ini dan sebagai oleh-oleh yang mungkin paling berharga, seandainya ada amal salah kita yang kita lakukan ketika dalam keadaan sendirian, maka marilah kita tekadkan untuk pelan-pelan, ya, ditekadkan, diniatkan untuk dirubah dan diisi dengan amal-amal saleh. Masyaallah muslimin, smartphone sendiri sebenarnya merupakan perangkat kehidupan modern yang bermata dua. Dia bisa menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi bisa juga menjadi sarana yang bisa semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadirin rahimakumullah, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kiranya kita selalu dibimbing dalam menghadapi fitnah dan ujian akhir zaman di peradaban internet, peradaban smartphone yang semakin merajalela, semakin menjangkau bagian tersembunyi sekalipun, agar kita bisa memanfaatkan seluruh sarana kemajuan peradaban modern ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukan sebaliknya menjadikan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ta'ziman lisani
Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismata amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adana waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr wa baghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa adhil kafara wal kafirin ya rabbal alamin. Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyika ya qawiyyu ya aziz. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.